Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini nyoba bikin vlog. Podcast. Bukan apa-apa, karena sudah dari lama kita bikin ruangan ini untuk podcast, tapi belum ketemu narasumbernya. Tiap kali Mas Kiran datang, mau boleh sing mbek udutan, yo. Kemarin gua April njaluk mbek dawet, yo wis. Lah, akhirnya ini kita bisa memerangkap satu orang yang datang ke sini. Trial gitu. Nah, trial kelinci percobaan. Gitu. Ini Mas Bowo jalan lagi. Nanti kita pasang channelnya juga sini ya, linknya. Ini apa kabar Mas Bowo? Wah, sangat baik sekali. Nah, ini aku seneng ini bisa nge-trial ini. Setnya. Ini dari Jogja ya barusan ya? Dari Jogja. Naik kereta. Nah, toh aneh. Wong biasanya bis-bisan nge-review bis tapi ke Kutoarjo naiknya kereta. Harap maklum, Bumbalan Jogja Purwokerto masih jamnya jauh. Oh, tiarap semua ya sekarang? Tiarap semua, makanya itu kemarin nyari jam cocok. Wah, ini nuruti ngebis, numpak Mulyo dan kawan-kawan terakhir jam piro. Saya ya bisa nyalain nyepur lagi. Kalau Pramek berapa kali sehari? Pramek itu kalau nggak salah Jogja Kutoarjo 4-5 apa ya? 4 sampai 5 kali. Kalau salah 5 kali sih. Tarifnya 8.000. 8.000. Lah ini memang dilema ini. Kayak gini-gini yang nanti mungkin ya sekarang aja lah jadi bahan pembicaraan ya. Iya, betul. Nek dari pengguna enak naik Pramek atau bis? Nek dari pengguna, yo naik Pramek tuh. Murah ya, toh? Murah, hemat. Tarifnya sepertiganya bis. Wah. Soalnya mati, biasanya suruh ngelakoni 8.000 ora kuat. Ya toh? Lah iya. Tarif 8.000 nek kasih ke kondektur ya toh. Engko sing di-store-ke urung mesti 8.000 gitu. Lah iya. Ya toh. Kalau Pramek berapapun tarifnya, mbok digratisi, KAI enggak apa-apa wong yo disubsidi pemerintah gitu. Jadi memang ini yo jadi kendala lah untuk pengusaha transport. Tapi kita ya ngelihatnya emang manfaat yang lebih banyak itu. Syukur-syukur nek misalnya kabeh disubsidi ya wis pengusaha bis wis kon tutup wae lah dikei duit kon mangan bunga deposito ya toh kon anteng nang omah ya toh bisa dituku dari kabeh Malah dadi kaya menikmati hari tua. Pensiun dini. Oke. Nah ini sekarang langsung wae lah ya tanpa basa-basi ya Jokowi. Saya mau tanya nih Mas Bowo ini kan YouTuber senior ya toh udah lebih lama daripada saya lah di jalanan YouTube. Itu memang channelnya khusus bahas bis atau transport? Sebetulnya transport. Oh berarti Mas Bowo jalan lagi itu jalannya main naik bis ya bisa? Main naik apapun bisa. Oke, yang paling sering direview apa? Ya bis. Kalau belakangan ini bis. Udah, nek sebelum pandemi. Sebelum pandemi bis. Lu ngomongnya belakangan tapi depan belakang ya bis Pak gitu. Kan ya berarti gini. Mulainya kan sekitar 2014. Nah, belakangannya itu dari 2016 sampai sekarang. Oke. Jadi depannya cuma 2 tahun, belakangannya saya 5 tahun. 2014 bahas apa? 2014 itu dulu cuma hunting-hunting kereta. Nah. Malah awalnya tuh kereta. Ya, karena saya lihat banyak yang dari reviewer bis itu juga sebenarnya dari kereta ya. Oh, dari kereta. Kok bisa masuk ke apa? Ranah satu jadi YouTuber. Ya kan. Terus kok spesifik ngambil angkutan umum, review angkutan umum lah. Ini bisa diceritakan nggak? Kalau jadi YouTuber tuh sebenarnya malah nggak sengaja ya. Wong awalnya tuh yo di YouTube ini mau seneng-seneng. Biasa kalau hunting video. Mungkin nek orang-orang dimasukin di Facebook kan segala macam bisa. Medsos itu. Nah, terus dulu tuh ada teman yang wah iya ya, tak gawe YouTube wis. Nah, akhirnya tak upload di YouTube. Tak upload di YouTube sedikit. Lama-lama kok yo nagih. Itu. Yang nagih penontonnya atau kita enggak, sendiri? maksudnya kita sendiri. Jadi pengen gitu. Oh, walaupun waktu itu yo yang nonton paling cuma berapa ya. Tapi iya seneng ternyata kalau di YouTube tuh soalnya mungkin karena kalau di YouTube bisa ditonton kualitasnya bagus ya. Daripada kalau di medsos lain ya. Karena dia emang spesifik untuk video. Video, betul. Makanya
itu. Dan padahal zaman itu belum ada duitnya. Belum, malah nggak tahu. Malah nggak tahu. Nggak tahu, walaupun itu udah bisa, cuma nggak tahu. Kalau Oke. bisa dimasukin di AdSense itu nggak tahu. Oke, itu kan jadi YouTubernya nggak sengaja berarti. Nah terus kenapa kok ngambil segmennya reviewer Angkutan umum. angkutan umum? Angkutan umum. Kalau angkutan umum tuh karena sebetulnya karena emang dari dulu tuh seneng sama kendaraan beroda yang kapasitasnya banyak. Jadi sebetulnya kayak truk-truk gitu tuh saya juga suka. Oh, Pokoknya yang gede-gede lah. aku dulu kan yuk review itu. Yang komersial kan. Mas bawa jalan lagi ke Pangandaran. Nebeng truk, wow, gini, nebeng truk nang muli di belakangnya apa flatbed yang biasa bawa semen itu loh. Ini malah jadi kayak next Carlos nanti. Nebeng keliling Indonesia. Nebeng keliling Indonesia, keliling Indonesia gratis. Oke, berarti memang ngambilnya khusus angkutan umum ya karena seneng di situ ya. Karena seneng kendaraan komersial terutama yang gede-gede. Oke. Nah, terus ini kan seneng bis. Gitu. Ya, mungkin ini juga mewakili para bismania ya kan nanti coba Anda tulis di kolom komen. Ini saya tak tanya pendapatnya Mas Bowo. Bis itu kok Anda bisa seneng sama bis atau kendaraan ya? Nek kendaraan komersil besar yang lain pun itu maksudnya kalau kendaraan besar itu kan ya apa ya? Mereka itu benar-benar cuma fungsionalitas. Ya. Artinya bis itu dibikin kotak karena kapasitasnya maksimal. Betul. Nek dibikin melenu-melenu atau sing kepiye itu walah wis sing gawe kesuwen ya toh. Isine ra maksimal. Isine mungkin enggak bisa maksimal. Gitu. Kalau kayak saya sendiri kan memang saya hobi otomotif. Gitu, mobil tua, mobil yang baru-baru, mobil yang semampai, semeter tak sampai ya loh, gitu. Itu kan lekuannya ada, mungkin desainnya keren atau apa. Tapi nek bis itu kita dari zaman dulu sampai sekarang, gogok ya kotak kayak ngono kuwi. Kok seneng kenapa? Apa ya? Kalau awalnya tuh lebih ke sensasi naiknya sih sebetulnya loh. Jadi emang dari kecil tuh saya itu umur berapa ya? 3 tahun mungkin kalau menurut ceritanya ibu dulu itu udah diajak naik kereta. Dan itu udah seneng waktu itu, udah seneng diajak naik kereta. Waktu itu kan Semarang aku. Semarang Jakarta. Terus umur 5-6 tahun bapak dinas di Jogja, saya dari Semarang setiap seminggu sekali PP naik Nusantara waktu itu. Nah, tahun berapa itu? 95-an. Wah, berarti ngalami kereta zaman jahiliyah lah ya. Yo. So pasti. Wah, itu makanya. Nah, itu juga kalau saya tuh banyak yang tanya, "Mas kok seneng Mercy lawas kenapa ya?" Karena waktu itu udah mesti kalau naik bis, setirnya gede, di tengah ada logo Mercy. Wah. 11 cc gimana, Mas? Itu racun. Masih luput 11 cc sumber alam. Wah, itu bahaya itu. Gitu ya. Jadi memang kenangan ini berawal dari apa? Ya pengalaman masa lalu ya berarti ya. Ya. Jadi bukan semata-mata karena bentuknya aja. Malah Tapi dari pengalaman, dari sensasinya naiknya. Terutama waktu itu kalau di Semarang itu perlintasan kereta Palang Pintu Kaligawe. Nah, waktu itu salah satu yang paling terkenang sampai sekarang tuh itu sebetulnya hal sepele yang nyenengin banget lewat rel. Tapi kalau bis kan bannya gede ya, jadi nggak seberapa terasa toh. Ya cuman gerenjel sama goyang-goyang. Nah, itu sampai sekarang ketoknya hal sepele kecil, rak penting tapi terkenal sampai sekarang tuh. Nah, itulah jadi kenapa suka kendaraan gede, terutama bis. Berarti sebenarnya nggak terlalu peduli sama mukanya tuh atau karoserinya? Enggak, sebetulnya enggak. Waktu itu mana tahu. Oke, lah berarti nek sekarang review itu yang direview apanya? Nek Mas Bowo titik beratnya di mananya? Ya umum aja sih ya. Misal yang jelas bisnya sebetulnya tergantung. Kalau misal kayak kita bikin trip report, itu pasti yo harga tiket, fasilitas, ya standar kayak gitulah. Terus sedikit-sedikit tak masukin nanti sensasi pas di jalannya kayak gimana. Walaupun akhir-akhir ini seringnya kalau yang nyuting jalan tuh tak bikinin video sendiri. Karena biar nggak bosen nih yang di situ. Betul. Jadi tak bikinin video sendiri khusus sing meh digo pengantar tidur.
Oke. Apa ya biar sing apa ya 39 BL apa ya? 39BL. Oh iya. Nah, itu. Terus kemarin kan waktu kita uji klinis itu kan sempat ngobrol-ngobrol gitu. Kan dibilang segmen penontonnya Mas Bowo ini aneh, man. Nek bis-bis sing apa ya? Ya Kan baru-baru. anyar, swos, Oh. ngetren gitu malah nggak terlalu banyak. Oh, betul. Gitu. Tapi nek misalnya Mulyo atau Nah, itu malah wah bis-bis itu. sing lawasan ya kan Oh. atau sing kemana itu Jadi kalau saya lihat tuh sebetulnya jumlah penonton malah akhir ini saya nggak bisa prediksi ya. Aku numpak bis ini penontonnya bakal seberapa, naik bis yang jadul penonton bakal seberapa. Cuman dari situ tuh kelihatan malahan kadang-kadang kalau akhir-akhir ini memang kalau bisnya yang baru-baru, yang bagus-bagus ini Ya. malah yang nonton mungkin nggak terlalu banyak. Terus kita kan bisa lihat di komentar-komentar. Ya. Nah itu kesan-kesannya mereka gimana? Itu cenderung gimana ya? Ya wis bukan yang terlalu wah kepiye gitu. wah gimana itu. Tapi begitu ngupload bis jadul misalkan, terus dilalah jalurnya pedesaan. Wah itu isinya orang nostalgia semua itu. Oh. Wah itu nyenengke. Saya ngikuti mereka nostalgia di komen tuh nyenengke. Nah, itu. Saya juga berarti kita itu kadang-kadang memang medsos itu sekarang hiburannya ada di komen gitu. Ya betul. Menikmati komentar itu. Kadang-kadang kita ngelihat ada apa foto kejadian itu. Wah nanti mania galaknya muncul. Wah itu iya. Apalagi PO sebelah ya. Oh, sinetronnya di situ. fotonya ki ora penting. Komentarnya itu. Betul. Saya begitu ngelihat kadang-kadang beberapa apa ya postingan lah ya kan. Wah kita ngerti iki komennya akeh mesti golek komennya sing gitu. Ono sing drama lah, ono sing nitip sendal sih lah. Kadang-kadang kalau yang oportunis tuh, wah rame ki titip link. Loh itu banyak Banyak. di YouTube kita juga Oh, pasti kan banyak. banyak. Tapi tak bilangin ya, Anda kalau nitip link itu kebanyakan sama YouTube itu di hold. Ya. Dan di tempat kami kalau misalkan nitip link mesti dilihat dulu sama admin. Ini linknya porno nggak? Sini aja langsung. Linknya maksudnya hot nggak gitu loh. Kalau iya ya sensor nggak dilolosin. Tapi kalau nggak, kalau Anda cuma pengen minta subscribe ya biasanya nek saya pas ngecek tak lolosin gitu. Monggo kopi nih. Sap. Masuk. Dulu kopi. Kopi dulu. Memang wah. Ini susu dikasih kopi. Oh, aku ya penggemar kopi susu sebenarnya. Ini susu rasa kopi. Oke, lanjut. Iya, kalau di Facebook itu kan seru toh. Ya. Kalau di Facebook kan cepet banget ya komentarnya ya. Nah itu enak tuh kalau di Facebook itu. Begitu ada postingan apa, Langsung. komentarnya rame, wah kalangan oportunis datang, titip link. Ya. Tapi saya lihat Facebook sama YouTube karakternya kan beda. Beda. Ya. Nah, Beda. YouTube kan mereka emang lebih ke visual audio. Jadi mereka Oh. emang suka video. Komentarnya juga lebih fokus ke Ya, videonya. dan lebih pendek biasanya. Betul. Nek Facebook itu karena kita masih bisa nulis panjang. Nah, itu masih rada nyampur. Jadi Iya. kadang ada sing curhat, Yo. ada sing opo itu masih bisa di Facebook gitu. Nah, terus kalau dari Mas Bowo, berarti kan kalau saya lihat ceritanya ini kan awalnya jadi YouTuber itu kan ya apa? Ngupload aja, seneng karena nggak betul. mikir pengen dapat AdSense, terus nggak mikir pengen cari follower atau subscriber Ya. kan dulunya kan. Nah sekarang kan banyak tuh fenomena orang berpikir jadi YouTuber tuh duitnya akeh. Itu wah. Nah kalau dari Mas Bowo gimana? Duitnya akeh tenan Mas? Ora. Semua itu tergantung. Yo enggak selalu YouTuber duitnya oke. Nek YouTuber duitnya oke, ternyata aku wis nuruti Mas Wahid. Ya, toh. Oh berarti ada panggilan beli bis juga nih? Loh, ya dari dulu pengennya gitu. Oh. Tapi pakai plat hitam aja, Oh gitu ya? dipakai sendiri. Pakai sendiri. Biar dia suka. Oke. Tapi dari Mas Bowo ada nggak tips untuk ya YouTuber pemula lah? Sing wah aku ya seneng bis. Aku pengen jadi YouTuber bis gitu. Ada saran atau apa? Yang penting slow saja. Hmm. Soalnya kalau dipikir ya sekarang tuh banyak yang kalau dilihat tuh ngejar traffic banget gak sih Pak?
Jadi misalnya Contohnya? dia bikin judul, thumbnail bener. yang Clickbait. yo sebetulnya kalau menurutku pribadi clickbait itu nggak masalah, yang penting sesuai karo isine. Lah kadang kan clickbait tapi nggak sesuai sama isinya itu loh. Dan itu banyak, terutama di konten kreator yang bis kayak gitu. Itu nggak sedikit, itu banyak. Dan mereka penontonnya besar memang. Oh ya, Penontonnya banyak. lho mbok ngene rek kita mbok digawe iki clickbait ya. Kita, Salah ya loh. kita yang salah kita bikin Kita yang salah ya? lah, ya. Tapi memang banyak itu fenomena. Iya banyak. Dan saya lihat teman-teman ini banyak juga sing istilahnya mungkin dikiranya pertamanya wah enak juga jadi YouTuber gitu ya. Iya, tinggal jalan-jalan ya toh. Ya. Makanya kapan hari kan ada yang nulis apa? Mosok YouTuber kok ngirit-ngirit apa-apa ngono gitu. Itu ya sempet rada rame toh. Tragedi Pulau Seberang. Yuk. Lagi pulau seberang ya. Tragedi Pulau Seberang. Gitu. Jadi kalau saya bilang berarti YouTuber itu ya kita karena seneng dulu lah ya. Iya karena betul, karena seneng dulu. Terus ya rada idealis itu rapopo lah, tapi Ya. jangan terus ya oportunis Ya. boleh, tapi jangan terus semua disikat gitu. Betul. Karena kalau kayak gitu nanti rasanya capek sendiri. Oh, betul. Karena yang saya lihat pengalaman kami juga YouTube itu bukan YouTube-nya sih, netizen. Netizen itu nggak pernah bisa diduga, gitu. Mungkin pas hari Sabtu atau Rebo saya tayangan Rebo sama Sabtu. Pas tak tayangnya sing kita berpikir wah ini kita penontonnya akeh iki. Prime time gitu toh. Prime time Wah. ya kan. Ternyata mungkin sing liyane gitu sibuk apel atau apa Iya. ya, ngepus gitu loh, nggak ada penontonnya. Sebenarnya Dan kalau apa? misalkan itu kita karena harapan pengen dapat subscriber atau dapat apa? Ya AdSense dan tidak sesuai yang diharapkan, kan kecewa. Iya. Yuk lama-lama males lah. Yuk, Oh. ya udah. Tapi kalau yang saya lihat kayak Mas Bowo terus di channel kami sendiri kan kita upload aja, gitu loh. Bukannya kita ndak ngoyak AdSense-nya, yo pengen. Semua pasti seneng nek untuk duit akeh. Tapi maksudnya gini loh, kita share atau kita pamer, ya kan ndak peduli hasilnya. Yang penting itu kualitas sebetulnya. Ya. Agak betul. gimana ya kalau mau dibilang klise yo sih, cuman Ya. kalau Tapi- kalau sepengalaman kita tuh yo traffic dan penonton tuh mengikuti kualitas. Ya. Walaupun Tapi saya sekarang sendiri ada juga yang- istilahnya nggak terlalu nganu. Wong soalnya Mas Rian ya pernah bilang saya, Mas dheweke kan untuk YouTuber ngono gitu. Jadi ojo ngoyo-ngoyo banget lah. Kita rasa yuk sing nganu ngoyak konten atau Iya. gimana gitu loh. Ya kan ya di mana kita pas jalan ada yang bisa dibagikan kita bagikan. betul betul. Gitu. Ya apa meneh ya? Metakan apa ya? Kamu takut. Nah. Mas Bowo kerjaan utamanya apa? Loh iki. Kok yo ditanyain di depan kamera loh. Ini berat untuk menjawabnya. Tapi nek misalnya orang anu gue di-cut. Kalau nggak mau ditayangkan kita bisa cut. Yo Santai nggak lah. apa-apa, nggak apa-apa. Kalau untuk saat ini ya sementara hanya konten kreator saja. Konten kreator ya. Sementara ini ya. Cuman kalau kemarin sebelum pandemi ya nyambi-nyambi makelari rental mobilnya temen gitu. Jadi kalau dia sering nitip info itu, Mas nek ono sing arep nyewa mobil misal gitu. Nah, biasanya ngontak ke saya gitu. Biasanya orang-orang deket, tapi kadang-kadang juga karena wis dari mulut ke mulut tuh, Pak. Jadi ya udah orang-orang luar juga mulai ngontak. Ya walaupun bukan mobilku, mobilnya punya rentalnya temen. Oke. Tapi sekarang masih ya. Kalau ada yang tanya itu masih bisa dibantu Masih, ya. masih. Oke. Berarti nanti kita bisa posting ya. Oh bisa. Wah, nanti kita posting ya linknya ke Mas Bowo gitu. Nah, sebelumnya itu apakah full di rental atau apa? Kalau sebelum itu dulu sempat jualan tiket juga. Tiket apa? Tiket kereta sama tiket pesawat. Oh, Nah. lah kok enggak tiket bis? Waktu itu kan kalau nggak salah ya zamannya belum, kalau tiket bis belum banyak yang online ya. Terus rata-rata mereka masih kalau bikin agen juga Susah, betul. Iya masih susah toh. Tahun berapa itu berarti? Wah, saya kalau jualan tiket pesawat, tiket kereta itu dari 2011 atau 12 gitu lupa. Wah, 2000 itu ya memang kita belum jualan online, tapi secara sistem kami sih di agen-agen sebenarnya udah online. Gitu. Cuma Belum kita keluar ya? belum bisa buka keluar. Ya memang kita ini kan istilahnya
darat itu kan pasti teknologinya ketinggalan, apalagi yang bis ya. Kalau kereta api itu ya karena duitnya ada sih. Iya. Kereta api aja hitungannya juga belum terlalu lama toh. Ya kereta api zamannya Pak Junan tuh baru Iya, dipaksa dia harus naik online. karena harus. Karena gitu harus. loh. Dan setelah ngicipi enaknya online, Keterusan toh. terusan akhirnya nggak mau jualan offline, gitu loh. Iya. Gitu. Berarti rental sama jualan tiket ya. Nah, sekarang kalau misalkan Anda mau titip mobil rental atau mau cari mobil rental? Cari mobil rental. Oh, berarti cari mobil rental bisa kontak Mas Kalau Bowo, mau ya. cari persewaan mobil di area Jogja bisa tak bantu carikan. Oke. Harganya nggak tak up kok, masih harga rentalnya. Lah terus, Oh, sudah di balik layar itu. tahu sama tahu lah ya. Artinya, memang harusnya gitu. Jadi kita kalau misalkan tanya sendiri ke rentalnya sama tanya ke orang, harusnya sama. Kalau Iya, enggak ya betul. apa gunanya? Gitu nanti banding-bandingan. Oh, benar. Gitu loh, ngapain gitu loh. Oke, wah ini perbincangannya menarik, tapi ya waktu lagi yang membatasi kita itu. Kalau enggak nanti ditinggal penonton. Ngobrolnya aja didawa-dawa secukupnya gitu. Nah, Mas Bowo sebagai pengguna transportasi umum, ada enggak masukan untuk ya kami ini kan PO bis kan kadang-kadang kan apa ya? Nek bersaing sama pesawat jelas jauh karena dari sisi apa? Ya semuanya infrastrukturnya sama caranya bepergian kan beda. Wong sana mencolot sih mabur, gitu. Nek kita kan darat, gitu. Tapi nek misalkan dibandingkan yang terdekat lah dengan kereta api atau dengan tadi rental kan rental kadang ya berarti ada yang mungkin di rental dipakai ke akap, Iya betul. kota, ya kan. Nah itu ada nggak masukan untuk PO bis? Ya nggak cuma sumber alam, tapi misalkan transportasi darat ya bis ini untuk kita bisa memperbaiki layanan atau apa yang mungkin kita nggak melihat dari sisi pengguna. Gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sih kuncinya di pelayanan sih ya. Sebetulnya kalau apapun armadanya, seperti apapun kondisinya ya, maksudnya kondisi di sini tetap layak lah ya, yang layak apapun kondisi dan kelasnya. Kalau pelayanannya baik, itu nanti mengikuti pasti. Pelanggan juga pasti tuman. Harga tiket itu juga sebetulnya nggak terlalu pengaruh loh. Saya itu gitu punya pengalaman, ya nggak usah sebut merek lah ya. Salah satu operator bis akap di Jawa Tengah yang kalau dibilang dia update soal armada itu belakangan. Bahkan armadanya waktu itu udah cenderung tua-tua, tapi pelayanan dari kru ramah, terus dari armada juga walaupun tua tapi prima. Tiketnya harganya tinggi, tapi selalu rame. Kok saya tahu kayaknya ya? Nah, Wah, di sini saya perlu belajar itu berarti. itu saya juga tuman orangnya itu. Saya juga kalau itu. Kalau gitu saya tanya, apakah itu melekat pada drivernya atau pada perusahaan itu secara keseluruhan? Kalau menurut saya itu di perusahaan secara keseluruhan. Jadi walaupun Ganti armada atau ganti driver, betul, tapi pelayanannya masih seperti sama. itu. Saya enggak, soalnya kalau yang macam-macam kayak gitu kuncinya memang di bawah ya, di kru yang langsung ketemu Bertugas penumpang, ya, betul. terus agen juga itu. Jadi kalau semuanya baik, misal krunya ramah, armadanya bersih, bisa dijaga, terus ya yang macam-macam itu sebetulnya hal-hal yang sering terlewatkan loh itu. Iki tadi menarik, aku meh takon meneh iki. Selama jalan itu kan berarti dari 2000 berapa ini kan wis jalan dari 2014 ya tadi 2014-an 2014-an kan ada enggak pengalaman sing sangat teringat boy iku saking bencek kene saking menjengkelkan menakutkan atau apa yang waduh itu perjalanan itu enggak akan terlupakan naik bis ya? Apa aja? Kalau naik bis ada, tapi sebetulnya malah bukan pengalaman nggak enak. Ini pengalaman pertama dan pengalaman yang sangat bikin tuman. Apa itu? Waduh, boleh sebut merek nggak ya? Boleh enggak apa? Salah satu otobus di Jawa Tengah. Oh iya. Waktu itu pertama kali saya naik raya. Raya dari Jakarta ke Solo. Tahun 2017 awal. Wah, waktu itu ngajak calon istri. Masih calon waktu itu, belum nikah. Dari Jakarta ke Solo. Itu pertama kali kita naik raya.
Dan kalau nggak salah waktu itu pertama kali saya ngajak dia ngetrip jauh. Waktu itu emang ada acara pernikahan di Jakarta, pulangnya kita naik raya lewat Solo. Nah, dapat armada yang bisa dibilang sudah tua. Terus interiornya juga ya ala kadarnya seperti raya itulah. Tapi ternyata setelah dimasuki, oke, kursinya oke. Walaupun kursinya udah agak berumur tapi nyaman banget. Setelah bisnya jalan juga ya kok nyaman gitu. Dan waktu itu jujur aja sempat kepikiran, wah raya kan penumpangnya rata-rata langganan dan sepuh-sepuh. Terus lem aku piye? Apakah jalannya di jalan pelan-pelan gitu. Ternyata enggak. Waktu itu berangkat dari Jakarta udah hampir jam 8 malam. Ternyata kita jam 5 kurang udah di Solo. Lewat belum tol ya berarti. Tol waktu itu tolnya Brebes Timur. Brebes Timur masih keluar. Ya nih tak rasa-rasanya dia tuh di jalan nggak kenceng Pak, tapi pasti dan nggak kebanyakan mampir. Nah itu loh, dia dari waktu itu ingat saya dari Pulau Gebang langsung jos ya, udah nggak banyak mampir lagi. Kadang-kadang tuh gitu kok, bis mayune banter, suos, tapi kakean mampir agen. Sama juga. Itu ada gitu. Tapi kita ora objektif iki ceritane Oh gitu ya. Yang sambil perjalanan pertama Mbak Yange itu. Kan kita tahu orang jatuh cinta itu kan tai kucing rasa coklat. Harusnya ceritanya kejadian super top dong Mas Wo. Wah iya. Apa? Kejadian apa ini? Kalau ini aku mau nyenggol salah satu YouTuber lagi yo. Mas Tito, Andriawan Wah, Mas Tito. Bareng itu ngetripnya? Enggak bareng, tapi dia mengalami hal yang sama dengan saya. Oh iya? Maksudnya ngetrip bikin konten naik super top raya. Tapi apa daya ya toh, kursinya raya itu terlalu jahat Pak. Kenapa? Kontennya nggak jadi. Loh, tidur. Kita senasib baru keluar Gebang udah tidur. Baru bangun di Ungaran aku. Angles ya? Gerbang tol Cikarang Utama tuh saya nggak tahu. Tahu-tahu keluar tol Subang, Marconi. Ya wes habis itu diniati melek. Melek itu ya minimal sampai Kanci lah. Sampai Kanci lah atau sampai Brebes Timur nanti Pantura tidur. Aku lebih parah Mas Wo. Tapi Marconi aku nggak bangun sama sekali. Ramangan berarti. Itu loh. Lah iya. Pertama kali tak ajak naik bis itu Mas Yoga itu tak ajak naik super top dari Jakarta. Iya wis. Angles. Masih cooler waktu itu. Oke. Berarti istilahnya di servis lah ya. Di servis betul. Pelayanan dan itu istilahnya dibentuk dari perusahaannya ya kan, bukan karena personelnya. Betul, dan itu mencakup semua ya. Misal dari dibentuk dari perusahaan, terus turun ke agen, turun ke kru, turun ke misal rumah makan, tempat istirahat itu juga. Walaupun tempat istirahat itu belum tentu punyanya PO-nya sendiri ya. Betul. Tapi kan kadang-kadang wah, kayak PO ya. lerene ning kono kotor kan tempatnya. Kadang-kadang itu juga mempengaruhi. Walaupun dulu kita juga mengalami hal itu kok. Nah, itu. Oke, berarti itu tadi pelayanan, terus harga tiket itu tidak terlalu pengaruh. Enggak sih, ya kan kalau dari menurut saya enggak. perusahaan. Kalau emang udah langganan mesti dicari kok. Ya. Oke, wah ini menarik nih. Ya, ini masukan buat saya juga. Terus ada pesan-pesan nggak untuk penggunanya sekarang? Mungkin teman-teman mania atau teman-teman reviewer atau teman-teman apalah yang mungkin baru suka pada bis, dunia bis. Yang penting sopan, nggak kompor, ya toh. Kadang-kadang itu tuh yang mereka Kompornya nyebutnya, gimana? Ke sopir gitu? Wah iya. Pak itu lari ada. Pak gitu? Ada. Ya walaupun nggak sefrontal itu Pak lari Pak, tapi dia kayak Panas-panas sih. sejenis jadi navigator. Jadi kosong. Loh lah, kamu nggak krunya emang nggak ada kok. Oh. Dia bisa gantiin kru. Kadang-kadang kru di belakang. Oh, Bahkan mau beberapa PO kan dia mungkin cuma bawa driver 2. Ya. Nah, Wah, sisa nih ono mania ngasuh. Tak kancani Pak ngono. Betul. Yo, Oke. saya juga beberapa kali ngancani, cuman Ya. yo lempeng aja menikmati jalan, ambil rekam. Oh. Yang penting sopan, nggak kompor. Kalau untuk penggemar, reviewer itu wis lempeng aja lah. Oh, itu lempeng. Itu kalau di dalam. Kalau di dalam. Kalau di luar bis, Kalau di luar bis, yos jangan barbar intinya. Barbar itu kita harus barbar itu pada tempatnya, misalnya. Ini barbar pada tempatnya ya loh.
kita mania nih jalan minta oleng itu ayo. Iya. Kadang gitu toh. Sampai ke tengah-tengah jalan itu juga ada toh. Oh, iya betul. Nah, Saya pernah lihat beberapa kali ya berakhirnya buruk kan. Karena satu itu kan masih muda sekali ya anak-anak itu ya, dan mereka nggak ngerti kalau Anda lihat yang di video saya yang tahun lalu dan ya kan, di situ direm di sini, berhentinya di sana. Jadi Anda kalau nyegatnya di sini, Anda bisa keseret sampai sana. Senin Kamis. Senin Kemis itu, gitu. Waduh, itu sangat disayangkan. Oke, wah terima kasih banyak, Mas Wo. Saya dapat satu sudut pandang baru, ya kan. Nah nanti ini ya berguna untuk peningkatan pelayanan kami atau ya paling enggak teman-teman agen atau kru driver kami bisa ngeliat ini dari penggunanya seperti ini. Dan kalau Anda merasa ada yang perlu ditambahkan di layanan kami atau apa, ngasih masukan, ayo komen, nanti bisa kita bahas atau kita laksanakan. Oke, terima kasih banyak Mas Bowo waktunya. Siap, aku juga terima kasih diundang ke sini trial settingnya. Kemarin kayaknya udah dipakai buat bongkar goodie bag juga ya. Oh iya, itu. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.